Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Hari ini kita akan mempelajari pola dasar bahasa Jepang dengan menggunakan Minna no Nihongo. Ya, Minna no Nihongo itu apa sih? Minna no Nihongo adalah buku teks bahasa Jepang. Ya, jadi minasang kalau ingin belajarnya lebih enak, ya saya sarankan juga memiliki buku Minna no Nihongo. Hari ini kita akan mempelajari bab 1. Sebelum mulai pembahasan bab 1 ini, ada beberapa hal yang harus sudah minasang kekuasai. Minasang kekuasai lagi. Ada beberapa hal yang sudah harus minasang kuasai. Yang pertama, itu menguasai huruf Jepang. Huruf Jepang terdiri dari 3. Yang pertama, huruf hiragana. Yang kedua, huruf katakana. Dan yang ketiga, huruf kanji. Kalau huruf katakana dan hiragana, minasang sudah wajib menguasai. Tapi kalau untuk huruf kanji, minasang boleh menguasainya nanti. Karena agak sulit kalau dikuasai ketika baru mulai belajar. Nah, penting juga kanji dipelajari karena semua yang di Jepang itu ditulis menggunakan kanji. Mulai dari label makanan, ya, petunjuk arah, transfer bank, ATM, belanja, semua menggunakan huruf kanji. Jadi kalau tidak bisa membaca huruf kanji akan sulit juga. Selain huruf, hal yang harus dikuasai adalah kosakata. Ya, jadi setiap akan memasuki penjelasan diusahakan minimal menguasai kosakata yang ada di bab tersebut. Ya, oleh karena itu sebelum kita masuk ke pembahasan bab 1 ini, kita akan mempelajari mengenai kosakata bahasa Jepang Minna no Nihongo yang ada di bab 1. Ja, gambarimasu. Watashi, saya. Watashi, saya. Watashi tachi, kita atau kami. Watashi tachi, kita atau kami. Anata, kamu. Anata, kamu. Ano hito, orang itu. Ano hito, orang itu. Minasang, saudara sekalian. Minasang, saudara sekalian. Sensei, guru. Sensei, guru. Gakusei, siswa. Gakusei, siswa. Kaishain, pegawai. Kaishain, pegawai. Ginkoin, pegawai bank. Ginkoin, pegawai bank. Isha, dokter. Isha, dokter. Daigaku, universitas. Daigaku, universitas. Byoin, rumah sakit. Byoin, rumah sakit. Ginko, bank. Ginko, bank. Kaisha, kantor. Kaisha, kantor. Gakko, sekolah. Gakko, sekolah. Denki, lampu atau listrik. Denki, lampu atau listrik. Dare, siapa. Dare, siapa. Donata, bentuk sopan dari dare, artinya siapa. Donata, siapa. Nansai, umur berapa. Nansai, umur berapa. Sai, umur. Sai, umur. Oikutsu, umur berapa. Oikutsu, umur berapa. Jadi oikutsu dan nansai itu artinya sama, cuma perbedaannya adalah oikutsu bentuk sopan dari nansai. Hai, ya. Hai, ya. Iye, tidak atau bukan. Iye, tidak atau bukan. Sumimasen, maaf atau permisi. Sumimasen, maaf atau permisi.
Shitsureishimasu, permisi. Shitsureishimasu, permisi. Onamae wa, siapa nama Anda? Onamae wa, siapa nama Anda? Hajimemashite, apa kabar atau salam kenal. Hajimemashite, apa kabar atau salam kenal. Dozo yoroshiku onegai shimasu, senang bertemu dengan Anda atau mohon bantuannya. Dozo yoroshiku onegai shimasu, senang bertemu dengan Anda atau mohon bantuannya. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu, senang bertemu dengan Anda. Jawaban atas dozo yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu adalah jawaban dari kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya senang bertemu dengan Anda. Nani-nani kara kimashita, saya berasal dari. Nani-nani kara kimashita, saya berasal dari. Sang, panggilan sopan untuk orang lain. Sang, panggilan untuk orang lain. Kung, panggilan untuk anak laki-laki atau laki-laki yang lebih muda umurnya. Kung, panggilan untuk anak laki-laki atau laki-laki yang lebih muda umurnya. Chang, panggilan untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Chang, panggilan untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Jing, warga negara. Jing, warga negara. Indonesia, Indonesia. Nihon, Jepang. Nihon, Jepang. Chugoku, Cina. Amerika, Amerika. Indo, India. Kangkoku, Korea Selatan. Malaysia, Malaysia. Australia, Australia. Issai, umur 1 tahun. Issai, umur 1 tahun. Nisai, umur 2 tahun. Nisai, umur 2 tahun. Sangsai, umur 3 tahun. Sangsai, umur 3 tahun. Yongsai, umur 4 tahun. Yongsai, umur 4 tahun. Gosai, umur 5 tahun. Gosai, umur 5 tahun. Rokusai, umur 6 tahun. Rokusai, umur 6 tahun. Nanasai, umur 7 tahun. Nanasai, umur 7 tahun. Hassai, umur 8 tahun. Hassai, umur 8 tahun. Kyusai, umur 9 tahun. Kyusai, umur 9 tahun. Jussai, umur 10 tahun. Jussai, umur 10 tahun. Juissai, umur 11 tahun. Juissai, umur 11 tahun. Hatachi, umur 20 tahun. Hatachi, umur 20 tahun. Oke, minasan, setelah mempelajari kosakata yang ada di Minano Nihongo bab 1, mari kita belajar mengenai pola kalimat yang ada di Minano Nihongo bab 1. Gambarimasu. Pola yang pertama ya adalah nani nani wa nani nani des. Ya, titik-titik ini maksudnya nani nani di sini adalah titik-titik ya. Nah, titik-titik ini diisi apa? Diisi dengan kata benda. Nah, pola kalimat ini artinya apa? Artinya adalah. Misal, saya adalah Akbar. Atau saya adalah karyawan perusahaan. Nah, adalah. Jadi di sini adalah pola
kalimatnya nani nani wa nani nani desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, di sini ada huruf H, di mana huruf H ini kita sebut partikel wa. Huruf H ini dibacanya adalah wa. Jadi kita sebut huruf ini partikel wa. Ya, contohnya, saya adalah Tanaka. Tanaka di sini adalah nama orang Jepang. Saya watashi. Berarti polanya, contoh kalimatnya adalah watashi wa Tanaka desu. Saya adalah Tanaka. Ya. Watashi wa Tanaka desu. Saya adalah Tanaka. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Saya adalah siswa. Saya watashi. Siswa gakusei. Maka kalimat ini dalam bahasa Jepangnya adalah watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa. Watashi wa gakusei desu. Nah, des ini, apa sih fungsinya des ini? Fungsi des adalah untuk menunjukkan kalimat tersebut kalimat positif. Dan juga fungsi des ini adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Ya. Jadi fungsi des ini ada dua. Yang pertama menunjukkan kalimat positif, dan yang kedua menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Nah, kalau kalimatnya bentuk negatif, maka des ini diganti menjadi ja arimaseng. Ja arimaseng di sini artinya adalah bukan. Kalau des ini bentuk positif, kalau ja arimaseng ini adalah bentuk negatif atau bukan. Ya, contohnya kita lihat. Yang pertama, saya bukan siswa. Kita lihat di sebelah, saya bukan siswa. Saya adalah siswa, watashi wa gakusei desu. Maka saya bukan siswa, desnya diganti menjadi ja arimaseng. Maka kalimat ini dalam bahasa Jepang watashi wa gakusei ja arimaseng. Bisa dilihat bahwa di sini posisi des diganti menjadi ja arimaseng. Di mana ja arimaseng di sini artinya adalah bukan. Saya bukan siswa, watashi wa gakusei ja arimaseng. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Saya bukan orang Jepang. Nah, orang Jepang ini bahasa Jepangnya nihonjin. Maka kalimat ini dalam bahasa Jepangnya adalah watashi wa nihonjin ja arimaseng. Saya bukan orang Jepang. Watashi wa nihonjin ja arimaseng. Oke, kita latihan bersama-sama ya. Nomor 1. Saya adalah pegawai bank. Saya watashi, pegawai bank ini adalah ginkoin. Maka kalimat ini dalam bahasa Jepangnya watashi wa ginkoin desu. Saya adalah pegawai bank. Watashi wa ginkoin desu. Orang itu adalah Tanaka. Ano hito wa Tanaka desu. Ano hito wa Tanaka desu. Saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin desu. Orang itu adalah orang Jepang. Ano hito wa nihonjin desu. Orang itu adalah orang Jepang. Ano hito wa nihonjin desu. Saya bukan pegawai bank. Watashi wa ginkoin ja arimaseng. Saya bukan pegawai bank. Watashi wa ginkoin ja arimaseng. Saya bukan saudara Tanaka. Watashi wa Tanaka ja arimaseng. Saya bukan saudara Tanaka. Watashi wa Tanaka ja arimaseng. Saya bukan orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin ja arimaseng.
Orang itu bukan orang Jepang. Ano hito wa nihonjin ja arimasen. Orang itu bukan orang Jepang. Ano hito wa nihonjin ja arimasen. Oke, masuk ke pola kalimat nomor 2. Pola kalimat nomor 2 ini adalah nani nani wa nani nani desu ka. Di sini dilihat bahwa ada tambahan huruf K. Nah, huruf K ini fungsinya apa sih? Dan perbedaannya pola kalimat ini dengan pola kalimat yang pertama apa sih? Nah, huruf K ini menunjukkan adalah sebagai pertanda bahwa kalimat itu adalah kalimat bertanya. Watashi wa, misal, watashi wa gakusei desu, saya adalah siswa. Maka dibalik kalau untuk bertanya kepada orang lain, anata wa gakusei desu ka. Nah, apakah kamu seorang siswa? Seperti itu. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, apakah Tanaka seorang siswa? Ya. Tanaka seorang siswa. Bahasa Jepangnya adalah Tanaka-san wa gakusei desu. Nah, karena di sini ada apakah yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya, maka di akhir kalimatnya dalam bahasa Jepangnya ditambahkan huruf K. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Nah, desu ka, nah berarti kalimat ini menunjukkan kalimat bertanya. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Apakah Tanaka seorang siswa? Lanjut, contoh kalimat nomor 2. Apakah Tanaka orang Jepang? Nah, Tanaka orang Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Tanaka-san wa nihonjin desu. Maka untuk bertanya di akhir kalimatnya ditambah huruf K. Menjadi Tanaka-san wa nihonjin desu ka? Tanaka-san wa nihonjin desu ka? Nah, untuk menjawab kalimat ini, yang pertama, kalau iya. Nah, kalau iya menggunakan hai. Nah, kalau jawabannya ya, maka kalimat untuk menjawabnya itu tidak ada yang dirubah. Misal, Tanaka-san wa nihonjin desu ka? Apakah Tanaka orang Jepang? Ternyata Tanaka itu adalah orang Jepang. Maka untuk menjawabnya, tambahkan hai di depan kalimatnya, dan kalimat setelahnya itu tidak ada yang dirubah. Ya. Hai, Tanaka-san wa nihonjin desu. Ya, Tanaka adalah orang Jepang. Sedangkan kalau jawabannya adalah tidak atau bukan, maka gunakan iye. Iye artinya tidak atau bukan. Nah, karena ini adalah bukan, maka akhir kalimatnya bukan lagi menjadi desu, tapi menjadi ja arimasen. Ya, Tanaka-san wa nihonjin desu ka? Ternyata Tanaka ini bukan nihonjin, maka jawabannya iye. Tanaka-san wa nihonjin ja arimasen, atau di sini gakusei ya. Tanaka-san wa gakusei ja arimasen, ya. Nah, untuk bertanya bisa juga menggunakan kata tanya. Nah, di bab 1 ini kita akan mempelajari kata tanya. Yang pertama itu dare. Dare di sini artinya siapa. Dan yang kedua nansai. Nansai di sini artinya umur berapa. Jadi dare untuk menanyakan orang, dan nansai untuk menanyakan umur. Kita lihat contohnya. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito artinya orang itu. Dare siapa? Berarti artinya ini adalah siapa orang itu. Tanaka-san desu. Tanaka. Ya, jadi siapa orang itu? Tanaka. Tanaka-san wa nansai desu ka? Nah, di sini ada nansai. Nansai ini artinya adalah umur berapa. Berarti arti kalimat ini adalah Tanaka umurnya berapa. Tanaka-san wa nansai desu ka? Tanaka umurnya berapa. Tanaka-san wa 30 sai desu. Tanaka berumur 30 tahun. Lanjut ke pola kalimat nomor 3. Di sini adalah nani-nani no nani-nani. Nah, di sini ada partikel baru lagi, huruf no. Nah, fungsi dari partikel no ini ada berbagai macam. Nah, di bab ini kita akan membahas mengenai fungsi partikel no ada 2. Ya, kalau di bab ini jadi fungsinya ada 2. Yang pertama, partikel no ini digunakan untuk menghubungkan 2 kata benda. Ya,
contohnya mahasiswa Universitas Fuji. Di sini kita lihat bahwa ada dua kata benda. Yang pertama mahasiswa, yang kedua Universitas Fuji. Keduanya ini adalah kata benda. Kalau dalam tata bahasa Indonesia, untuk menghubungkan dua kata benda tidak ditambahkan kata yang lain atau partikel lain. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu harus ditambahkan partikel no. Jadi mahasiswa Universitas Fuji. Nah, di tengah-tengahnya harus ada partikel no. Nah, aturannya untuk menggunakan partikel no ini itu dibalik. Misal mahasiswa Universitas Fuji, maka yang disebut pertama adalah, kalau dalam bahasa Jepangnya mahasiswa ini disebut urutan kedua. Universitas Fuji dirubah menjadi satu, ya. Jadi dibalik urutannya, di tengah-tengahnya ditambahkan partikel no. Kita lihat dalam bahasa Jepangnya. Nah, Fuji Daigaku no Gakusei desu. Nah, kita lihat di sini Fuji Daigaku urutannya berubah menjadi di depan dan Gakusei-nya dirubah menjadi urutan belakang. Dilihat nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Ya, Fuji Daigaku no Gakusei artinya adalah mahasiswa Universitas Fuji. Ya, jadi penyusunan katanya harus dibalik seperti contoh yang di atas. Nah, kita lihat contoh yang lain. Yang pertama, watashi wa Toyota no shain desu. Nah, di sini ada Toyota no shain. Toyota no shain kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah shain, di sini karyawan perusahaan. Toyota berarti karyawan perusahaan Toyota. Nah, saya adalah karyawan Toyota. Watashi wa Toyota no shain desu. Saya adalah karyawan Toyota. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Watashi wa BRI no ginkoin desu. Nah, ginkoin di sini artinya adalah karyawan bank. BRI, bank BRI. Artinya adalah saya adalah pegawai bank BRI. Ya. Saya adalah pegawai bank BRI. Watashi wa BRI no ginkoin desu. Nah, fungsi partikel no yang kedua di sini adalah untuk menunjukkan kepemilikan, milik saya, milik Andi, milik siapa, dan yang lain-lain. Nah, contohnya buku milik saya. Nah, milik di sini ada di tengah-tengah kata benda dua ini. Maka milik ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi huruf no. Ya, buku milik saya. Nah, kita balik sama seperti tadi. Urutan katanya kita balik menjadi watashi no hon. Dilihat di sini buku menjadi di belakang dan saya menjadi di depan. Watashi no hon, buku milik saya. Lanjut ke pola kalimat nomor 4. Di sini ada partikel baru lagi, partikel mo. Nah, partikel mo itu artinya adalah juga di sini ya. Partikel mo di sini artinya juga. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, Tanaka-san wa gakusei desu. Artinya adalah Tanaka adalah seorang siswa. Nah, ternyata saya juga seorang siswa. Maka partikel wa di sini dirubah menggunakan partikel mo menjadi watashi mo gakusei desu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang tadinya partikel wa berubah menjadi partikel mo, maka artinya juga menjadi juga. Watashi mo gakusei desu. Saya juga mahasiswa. Kita lihat contoh yang kedua. Watashi wa Indonesia jin desu. Artinya adalah saya adalah orang Indonesia. Nah, ternyata Andri ini juga orang Indonesia. Maka kita rubah menjadi bahasa Jepangnya adalah Andori-san mo Indonesia jin desu. Andri juga orang Indonesia. Lanjut ke pola kalimat nomor 5. Ini nani-nani karakimashita. Karakimashita ini artinya adalah datang dari atau asal daerah. Maka pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan asal daerah. Di sini bisa dilihat bahwa fungsinya adalah menjelaskan asal daerah. Misal, saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Jawa. Saya berasal dari Papua. Saya berasal dari Sulawesi dan lain-lain. Boleh disebutkan juga kota spesifik atau kecamatan atau
gang-gangnya ya semua. Boleh disebutkan secara spesifik, boleh juga secara umum, misal di Indonesia. Nah, kita lihat di sini ya, saya berasal dari Indonesia. Nah, bagian di sini kan ada strip. Nah, strip ini maksudnya kata benda tempatnya. Bisa kita masukkan tempat bermacam-macam. Nah, ini yang pertama Indonesia. Berarti kita sebut dulu Indonesianya. Indonesia karakimasta. Nah, artinya kita balik. Saya berasal dari Indonesia. Nah, yang kedua, saya berasal dari Jakarta. Maka dalam bahasa Jepangnya adalah Jakarta dulu yang kita sebut. Ya, Jakarta disebut, baru saya berasal darinya. Maka bahasa Jepangnya, watashi wa Jakarta karakimasta. Saya berasal dari Jakarta. Watashi wa Jakarta karakimasta. Nah, di sini kita juga akan mempelajari kata tanya doko. Nah, doko ini artinya di mana. Berarti di bab ini kita sudah mempelajari 3 kata tanya. Ya, apa sih? Yang pertama itu adalah tadi dare. Dare artinya siapa. Nansai. Nansai artinya umur berapa. Dan doko artinya di mana. Doko ini untuk menanyakan tempat. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, kamu berasal dari mana? Nah, dari mana? Mana ini berarti kita rubah menjadi doko. Doko ditaruh di depan, maka bahasa Jepangnya doko karakimasta ka. Kita lihat di sini Jakarta, Indonesia ya. Indonesia. Nah, di sini Indonesia digantikan doko ditambah partikel ka, maka berubah menjadi kalimat tanya. Kamu berasal dari mana? Doko karakimasta ka. Kita lihat contoh yang kedua. Saya berasal dari Indonesia. Nah, ini jawaban untuk yang tadi. Maka jawabannya ini sudah ada, jadi di atas. Watashi wa Indonesia karakimasta. Nah, lanjut ke pola kalimat nomor 6. Nani-nani sang. Nah, seperti yang sudah kita hafalkan bahwa sang ini digunakan untuk memanggil orang lain dengan sopan. Nah, kata sang ditambahkan setelah nama. Kalau dalam bahasa Indonesia, misal kita mau memanggil orang dengan sopan, itu ditambahkan mas atau bapak atau kakak. Misal Mas Andri atau Bapak Andri atau Bapak Tanaka. Nah, untuk bahasa Jepang itu menggunakan sang. Sang ini artinya secara umum itu untuk memanggil dengan sopan, ya, bukan bapak, bukan mas, bisa artinya ini semuanya ya, untuk memanggil dengan sopan, tidak terbatas pada laki-laki saja, digunakan juga untuk perempuan ya. Jadi misal ada Ibu Tanaka, kita manggilnya Tanaka-san. Ada Bapak Tanaka, kita juga memanggilnya Tanaka-san ya. Kita lihat di sini Tanaka, maka untuk memanggil saudara Tanaka ini kita memanggilnya dengan cara Tanaka-san ya. Andri, Andori-san ya. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Tanaka adalah orang Jepang, maka bahasa Jepangnya adalah Tanaka-san wa Nihonjin desu. Nah, dengan menambahkan sang ini, maka kita menunjukkan bahwa kita menghormati orang tersebut ya. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Saudara Tanaka adalah orang Jepang. Sang itu ya. Nah, selanjutnya jing. Jing di sini artinya warga negara. Untuk menjelaskan asal negara dan pembicara atau yang dibicarakan ya. Misal kita lihat warga negara Indonesia, maka setelah Indonesia-nya ini ditambahkan jing, jadi Indonesia jing. Warga negara Jepang, setelah Jepangnya ditambahkan jing, maka menjadi Nihon jing. Warga negara Amerika, maka setelah Amerika ditambahkan jing, Amerika jing. Warga negara Cina, setelah Cinanya ditambahkan jing, menjadi Chugoku jing. Kita sudah mempelajari bab 1, berarti sudah sampai selesai ini bab 1, penjelasannya sudah selesai ya. Nah, sebelum kita menyudahi pelajaran ini, mari kita latihan bersama-sama biar tidak lupa. Nah, yang pertama langsung kita bahas ya. Saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jing desu. Saya adalah mahasiswa Universitas Fuji.
Watashi wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Tanaka adalah mahasiswa. Tanaka-san wa gakusei desu. Saya juga mahasiswa. Watashi mo gakusei desu. Apakah Tanaka orang Jepang? Tanaka-san wa Nihonjin desu ka? Ya, Tanaka orang Jepang. Hai, Tanaka-san wa Nihonjin desu. Saya berasal dari Indonesia. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Apakah kamu mahasiswa Universitas Fuji? Anata wa Fuji Daigaku no gakusei desu ka? Tidak, saya bukan mahasiswa Universitas Fuji. Iie, watashi wa Fuji Daigaku no gakusei ja arimasen. Berapa umur Tanaka? Tanaka-san wa oikutsu desu ka? Umur Tanaka 30 tahun. Tanaka-san wa 30 sai desu. Saya juga berumur 30 tahun. Watashi mo 30 sai desu. Saya juga berumur 30 tahun. Watashi mo 30 sai desu.